belum bisa menilai Carrick segimana-gimana gitu karena di CV-nya juga baru bisa ngebawa Middlesbrough doang nih. Sedangkan di MU baru bisa bawa 3 pertandingan dan di skuadnya Carrick ketika itu skuadnya ngeri-ngeri Pak. Ada Ronaldo waktu itu kan masih ada Sancho, maksudnya masih tebel lah. Iya. Peninggalan Ole waktu itu. Nah, sekarang nih skuadnya tipis banget. Parah. Nah, itu gua rasa yang bakal jadi apa ya? Challenge tersendiri. Jadi alasan fans MU lah kalau kalah. Tapi jangan salah. Biasanya kalau United lagi diremehkan, dia bisa mencari kemenangan. Gue nggak ngeremehin. Gue tuh nggak ngeremehin. Ki, gue udah bicara apa adanya. Kalau kemarin kayak menang lawan Chelsea ya, kalau di Carabao Cup lawan Chelsea-nya juga baru pelatih gitu ya. Dan ya gue sih menang 3-2 itu ya buat gue ya bukan sebuah kejutan. Ya udah selayaknya Arsenal menang lawannya cuma Chelsea gitu kan. Kalau ya maksud gue Chelsea yang lagi begini gitu loh. Itu setuju. Di semifinal sih gue lihat nih pelatih ya dengan apa yang dia tampilkan nggak kebobolan lebih dari 3, terus juga udah bagus tuh. Bukan udah bagus, gue belum kelar nih. Kelar. Ya, dulu dong. Soalnya pasti nggak kebobolan lebih dari 3. Iya, berarti itu kan jelek Dev kalau kebobolan lebih dari 2 aja. Gak hanya Manchester United dan juga Chelsea yang mengganti pelatih, tetapi ada juga Real Madrid yang mengganti pelatihnya di pertengahan musim. Di musim ini Xabi Alonso resmi meninggalkan Real Madrid. Dan bagaimana perhelatan nanti di Premier League di match week yang selanjutnya itu akan menjadi pembahasan di halftime break kali ini. Kembali bersama gue Dave Revli. Udah ada di samping gue ada Eki dan juga ada Bang DJ. Yeay! Ya ini tapping lagi sejak terakhir mungkin waktu kita bahas pelatih Chelsea, pelatih MU datang sama Mas Aldo waktu itu Bang DJ. Kok pelatih Chelsea sama MU datang keluar Kan masuk lagi yang baru. Oh iya, emang MU udah masuk ya? Udah dong. Udah ya? Udah selamatan dulu dong, iya kan? Iya. Tapi katanya kalau kembali ke mantan tuh biasanya nggak terlalu bagus. Biasanya. Ya kayaknya sih itu tradisi yang berulang sih, tapi udah nanti kita bahas ya. Ntar kita bahas ya. Tapi gue mau ya katanya. Tapi gue mau mulai dari ini dulu Bang DJ. Xabi Alonso ya? Iya. Ya apa? Ternyata gue mulai berpikir bahwa jangan-jangan Real Madrid ini akan seperti Manchester United Bang DJ. Maksudnya? Cuman bedanya pemain Real Madrid bagus aja daripada Manchester United. Maksud gitu. lo MU jelek mainnya? Bukan gue yang ngomong. Lu sebenarnya mau klarifikasi apa validasi sih? Sebenarnya itu loh. Gua mau mengklarifikasi aja. Klarifikasi. Atau klarifikasi gitu. ya. Iya. Lu lagi rame di medsos Indonesia ada yang kayak begitu soalnya ya kan. Tapi kita ngomongin bola hari ini. Soalnya kan di awal kenapa gue berpikir, wah Perez udah berani ngambil pelatih muda nih. Kayaknya bakal ada proses panjang nggak kayak pelatih-pelatih sebelumnya gitu. Ternyata nggak juga. Iya. Gitu. Gimana Bang DJ? Ya sebenarnya sih sebelum Xabi Alonso akhirnya resmi meninggalkan Bernabeu kan intrik di internal mereka ya antara pelatih dengan para pemain kan sebenarnya udah 2 bulan terakhir ya. Gue sebenarnya emang ini agak absurd sih. Kalau kita ngelihat bagaimana Real Madrid membawa Xabi Alonso yang punya CV mentereng dengan Bayer Leverkusen dan dia juga sebenarnya boleh dianggap sebagai salah satu gue nggak bisa bilang legenda ya, tapi ya salah satu pemain besar di Real Madrid juga lah, selain mungkin pernah di Liverpool. Kayaknya dia layak lah mendapatkan respect bahwa ya dia memang orang yang tepat di situ. Sama seperti barangkali ketika Zinedine Zidane kan pegang Real Madrid gitu ya. Dan di awal musim kan sebenarnya kedatangan Xabi Alonso tuh punya nilai magis tersendiri. Kalau nggak salah tuh Madrid sempat leading di klasemen ya kan, tidak menang El Clasico, menang di El Clasico jilid 1 gitu ya. Tapi ya ternyata faktor-faktor non teknis jatuhnya akhirnya kan. Bagaimana dia konon katanya waktu itu sama Vinicius Junior dia nggak punya apa namanya, ada clash lah. Iya, ada clash. Tapi kan terakhir ketika di Super Cup yang ketika Real Madrid kalah 2-3 dari Barcelona kan, kalau kita lihat juga banyak banget itu kan potongan-potongan di media sosial ketika dia minta para pemainnya untuk bikin guard gitu kan. Tapi ya Kylian Mbappe katanya yang malah nggak, yang sama sekali mengacukan. Gue sebenarnya dari perspektif itu kan gue bisa melihat kok gini banget ya arogansi tanda kutip ya para pemain
Real Madrid. Apalagi kalau kita ngomongin itu adalah Kylian Mbappe gitu. Tapi kalau kita balik lagi ke Xabi Alonso, ya akhirnya Dev kan dengan ketika lu memegang sebuah klub besar dengan punya sejarah panjang, tetapi lu tidak bisa memenangi ruang ganti, ya akan sulit jalannya Betul. ke depan gitu. Ya sekali lagi, gue nggak bisa banyak bersuara, tapi hanya setengah musim loh untuk seseorang yang pada masa hidupnya sebagai pemain Real Pemain. Madrid, Iya, dia adalah salah Nyumbangin satu, satu Champions legend. League loh. Iya. iya salah satu pemain yang punya part besar Betul. dalam Part besar, iya, kerangka iya. tim. Sebelum Kalau gue sih gitu ya. Sebelum era Casemiro kan Xabi Alonso ya. Iya. Nah, lu ngeliat gimana Ki? Ini kan tadi udah sempet gua mention bahwa kayaknya proses yang panjang juga ternyata apa namanya? Nggak tahu nanti yang sekarang yang jelas sekarang nggak berjalan di Real Madrid Iya. sampai Xabi Alonso dipecat gitu. Kalau Maksudnya gue siapa gitu? Next nih. iya, kalau gue sih ngelihatnya emang Real Madrid ini ada masalah di lini tengah sih mereka nih. Kan semenjak peninggalan Casemiro, Toni Kroos dan juga Modric, mereka tuh nggak punya apa namanya penerusnya gitu loh. Iya. Belum bisa regenerasi, kedatangannya Camavinga, Tchouaméni juga nyatanya belum bisa bikin lini tengah Real Madrid tuh bisa lebih power lagi gitu. Iya. Karena kalau kita lihat Tchouaméni sama Camavinga ini tipikal gelandang yang pekerja gitu, sedangkan mereka nih ada masalah di segi kreativitas. Nah, itu yang Betul. gue rasa Xabi sulit menemukan masalah itu gitu di sepanjang musim ini, karena kalau kita lihat ya, Real Madrid sempat leading di La Liga, kemudian di Champions League juga sempat Dia ada salah satu powernya yang gitu sempurna. kan. Tapi kalau kita lihat gol-golnya mereka tuh bahkan gol yang harus susah payah mereka raih gitu. Even ketika mereka menang lawan Marseille di Champions League di matchday pertama Champions League, dia bisa nyetak gol lewat penalti dua-duanya. Iya, Sempat iya. ketinggalan dulu kan sama Marseille, dan setelah itu juga mereka baru bisa menang besar ketika lawan klub anta berantah waktu itu kan. Terus habis itu dia harus kalah lawan City juga di Champions Iya. League. Nah, itu gue rasa sih emang problemnya Real Madrid ini emang kualitas pemain pertama dan juga arogansi pemain sih. Dan itu yang gue rasa nggak klop sama tipikal Xabi Alonso yang mungkin lebih menghargai lawan kalau kita Iya, iya, ngomonginnya soal match Barcelona kemarin sih itu sih. Hmm. Kurang klop aja antar pemain. Siapa tapi Ki? Ini Arbeloa kan udah megang nih. Sementara belum lama ya tadi malam apa kemarin malam gitu. Iya, udah- dini hari tadi kalah sama Alba Celeste ya, di iya, Copa iya, del Rey. Alba ya Celeste. kan? Copa del Rey. Iya, gue rasa Itu sih game pertamanya Arbeloa ya? Iya, game pertama Iya langsung. kan? Langsung hilang satu Iya. trofi ya kan? Iya, kalau gue rasa sih kayaknya belum bisa mencepat menilai Arbeloa lah dari satu laga itu gitu. Tapi kalau misalkan siapa yang pantas, gue rasa kita lagi bahasanya. Lu kan emang suka begitu Iya, kan? kalau Real Madrid gue rasa sih butuh tipikal pelatih yang ya sekaliber Zidane atau pelatih sekaliber Mourinho lah, yang emang dia tahu karakter, karena Main ya kita manajemen tahu lah kuat karakter lah. Real Madrid itu kan tipikal yang keras. Pemain ego tinggi. Iya, yang tipikal apa ya, nggak mandang lawan sebagai kawan gitu. Nah, itu yang dibutuhkan Real Madrid gue rasa, dan di Real Madrid pemainnya mungkin udah merasa seperti itu, kayak Mbappe kemarin dia menolak Guard of Honor sama Barcelona, dan mungkin Luar biasa sih. Real Madrid butuh pelatih yang kayak gitu juga, yang sengak lah dalam tanda kutip gitu. Iya. Itu tipikal Real Madrid sih menurut gue. Ya, Ya, makanya tapi mungkin kalau Zidane balik lagi kayaknya ya nggak akan kayak susah nggak akan juga kayak waktu pertama kali dia Iya. megang juga sebenarnya. iya, gue rasa kalau gue jadi Zidane gue juga mikir ulang sih. Iya. Ya meskipun ada Mbappe yang which is sama-sama dari Prancis. Iya. Prancis ya. Tapi mungkin Zidane bisa. kan sempet ninggalin Madrid dulu, terus balik Balik lagi kan. lagi. Tapi gacor juga tuh di Madrid. Nah, maksudnya ada momen kayak gitu dia tuh ketika Enggak juga. Real Madrid dipegang Julen Lopetegui, Oh iya. terus dipegang Zidane lagi. Iya, dipegang Zidane lagi. Maksudnya ada stabilitas yang balik lagi ke Madrid gitu, meskipun nggak segemilang di eranya dia dapat La Decima, La Undecima. Kalah sama Chelsea di semifinal 2021 Ki, udah apa? Ya, tapi Nggak prinsipnya usah. memang Iya, maksudnya nggak separah sekarang lah. gue sepakat sama yang Ki bilang, siapapun yang akan menjadi juru taktiknya Real Madrid memang harus sosok yang Manajemen kuat. Yes. iya. Ya kalau tadi dia sebut Ki bilang ada Zinedine Zidane dan Mourinho, ya pas, cuma ya Mourinho aja baru ke Benfica kan. Iya, dia juga kayaknya apakah Iya. dia Nggak, dia udah tertantang habis lagi? lah. Hah? Udah habis Iya. loh. Kalau yang rame kan di pasaran kan orang ngomongin Jurgen Klopp yang Jurgen Klopp. ke Real Madrid. Ya, tapi Jurgen Klopp kan udah statement juga, makanya nggak gua. Tapi kalau dari trennya sih si Klopp ini jarang mau ngambil tim yang ada tuntutannya, kayak dia ngambil Dortmund kan nggak ada tuntutan, ngambil Liverpool juga nggak ada tuntutan kan pada waktu itu gitu. Ada lah, Liverpool udah berapa puluh tahun gak juara gitu. Iya. Cuma maksudnya Nggak kok. tapi ya nggak tahu ya. Tapi kalau tadi Dev bilang Jurgen Klopp udah statement nggak nggak akan ngelatih. akan ngelatih, ya kita lihat lah. Ini emang
jadi agak susah ya. Atau ya Enzo Maresca yang lagi Nah, gua harap juga nggak apa-apa ya, mending Enzo Maresca aja ke Real Madrid biar nggak ke MU. Kalau Ruben Amorim ke Madrid. Bab, jangan. jangan. Main 3 back tuh. Jangan. Ya itu untuk Real Madrid lah. Yes. Kalau Barcelona gua rasa sih kayaknya lagi wangi-wangi aja, lagi harum-harum aja. Jadi kayaknya belum ada perhelatan yang apa namanya untuk dibahas lah gitu. Gua mau lanjut pindah ke Inggris, Ki, Bang Yap. DJ. Kemarin ada FA Cup, tadi malam juga sama kemarin malam ada semifinal juga dari Carabao Cup yang nanti yang dimana tim-timnya juga yang kita bahas ini akan bermain juga di match week akhir pekan nanti. Tapi gue mau mulai dari yang abis pelatihnya Here we go dulu Bang DJ. Ada Michael Carrick Bang Michael DJ. Carrick. Ya gue ke Bang DJ dulu Yes. nih Ki. Ngeliat dua match. Udah males bawa Iya. MU dia kayaknya nih. Padahal menang loh Inter loh. Iya. ya kan Internya menang, ini kan lu ngebahas MU Iya, ya bener. kan. Males dia. Iya. Dua match Saking dia gua nggak peduli MU, gua udah ada pelatih baru kan tadi gua udah Michael Carrick udah jadi. Balik lagi lo ke mantan. Udah di mute kayak. Balik lagi Udah ke di mute. mantan. Ya Keyword Allah. MU tuh udah di mute. Itu ibaratnya lo tuh banyak pilihan gitu ya. Balik ke situ. Mungkin karena yang mau cuma dia kali ya, jangan-jangan ya. Dua match Darren Fletcher sama Michael Carrick. Ya. Iya, Ya, yang gimana jelas kan lihatnya, Bang? dia tersingkir di FA Cup kan. Iya. Ngadepin Brighton di Old Trafford. Udah berapa tahun terakhir kalau main lawan Brighton mau kata di Old Trafford juga. Iya, susah. Iya kan? Iya. Amsyong lah kayak gitu ya. Walaupun kemarin kayaknya sempat unggul duluan ya. Enggak, gitu ketinggalan gitu. Oh, ketinggalan justru baru 1-0, balas ya 2-0. 2-1 ya. Ya kalau gue gini sih, Manchester United tuh sejak Amorim pergi ya, emang menurut gua absurd juga nih timnya gitu ya. Makin gak jelas. Tapi kan ada orang bilang, ya kan fans MU yang setia, ya kan pemain-pemain kunci gue lagi main di Afcon. Afcon bang, ya kan? Seberapa banyak Iya sih? kan? Banyak gitu. Ada 3 kan? Ya lebih dari 1 banyak, Iya, Bang. tapi kan satu-satu udah tersingkir lah. Timnya kan, Buemo kan harusnya udah balik. Iya. Siapa lagi? Baru balik deh. Ahmad Diallo. Ahmad Diallo. Ya tersisa kan paling Mazraoui kan, yang Mazraoui. Final dia. Sob. Maroko soalnya masuk final lawan Iya. Senegal. Tapi ya kalau gue lebih menarik gini lah, apalagi pekan ini kan kalau nggak salah Manchester United akan main menghadapi Manchester City. Chelsea City benar. Ya kan, game pertama kan. Game pertama Michael Carrick ya. Game pertama. Iya kan? Nanti. Enggak, maksud gue waktu putaran musim ini kan udah main Iya, juga. Udah main kemarin kan. Kalah Iya, 3-0 habis kan. international break terus Iya. sekarang ini yang kedua. Ya gue mending Eki yang ngomong lah ya. Kalau gue cuma bisa bilang, Kok gitu? good luck aja lah buat Michael Carrick. Lu gila nggak lo game pertama balik lo ketemu Manchester City gitu kan? Yang lagi punya, ya sebenarnya City juga lagi punya persoalan kalau di Premier League kan dia 3 pertandingan terakhir kalau nggak salah dia Imbang. seri ya kan. Iya. Iya. Walaupun kemarin dia sempat menang gede 10-1 kalau nggak salah ya di 10-1, benar. FA Cup, terus FA di Carabao Cup dia bisa ngalahin Newcastle di St James Park 2-0. 2-0. Ya jadi ya cuma kata good luck aja yang bisa gue ngomongin gitu buat Manchester United, ya kan? Iya. Nah Ki, tugas berat Michael Carrick, Aha. gue bilang sih 4 pekan mendatang karena MU udah main di Premier League doang nih, sorry itu Sen. Iya, memang. 4 pekan mendatang gimana lo? Dani. Nah, ini menarik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buat fans MU mah semua menarik. Makanya gue lebih baik denger lu aja dah, ya kan? Ini kita dengerin nih, kita dengerin. Pusing ya. Apa ya sebenarnya gue tuh udah capek ngomongin pelatih siapa yang ngomongin yang latih MU gitu udah capek gitu karena hampir tiap Katanya musim. pekerjaan terberat di dunia. Ih, loh. parah ini kalah. Gila loh. Parah banget dan Michael Carrick udah here we go dan gua rasa ini akan menjadi challenging tersendiri ya buat Michael Carrick karena Pasti. Carrick itu kalau kita lihat dari CV-nya terakhir kan dia ngelatih Middlesbrough ya. Dia di 3 musim di sana dan di awal musim dia sempat bawa Middlesbrough ke babak playoff walaupun kalah di semifinal terus di musim keduanya dia finish di papan tengah lah Championship. Dan di musim 2001-2022 ketika Ole dipecat dia sempat jadi caretaker juga di MU dan belum terkalahkan. Iya. Oh jadi Karena baru 3 pertandingan. ya tapi nggak usah disebut itunya. Kalau judul-judul di yang apa namanya clickbait kan, Michael Carrick belum terkalahkan. Belum ya kan? terkalahkan. Iya. Tapi lawannya gokil sih waktu itu belum terkalahkan. betul. Lawan Arsenal kan menang 3-2. Ya, Imbang lawan Chelsea Stamford Bridge terus menang Liga Champions di lawan Villarreal. Nah, Iya. ini mungkin belum bisa belum bisa menilai Carrick segimana-gimana gitu karena di CV-nya juga baru bisa ngebawa Middlesbrough doang nih. Sedangkan di MU baru bisa bawa 3 pertandingan dan nah di skuadnya Carrick ketika itu
skuadnya ngeri-ngeri Pak. Ada Ronaldo waktu itu kan masih, ada Oh, Sancho, iya. maksudnya Squad masih itu tebel lah. Iya. Ya. Peninggalan Ole waktu itu. Nah sekarang nih skuadnya tipis banget, parah. Nah itu gue rasa yang bakal jadi apa ya? Challenge tersendiri. Jadi alasan fans MU lah kalau kalah. Udah bukan challenge, jadi alasan. Jadi alasan. Ya lu bayangin Pak, apa yang lu harapin dari seorang Ugarte, Dorgu, benar. Dalot. Iya. Maksudnya, yuk kita juga udah nggak punya siapa-siapa lagi nih untuk jadi pengganti Tapi gitu. kan punya fans setia yang masih tetap berkorban. Itu sebuah Iya, masa kekuatan fansnya suruh tersendiri. main? Lu jangan pernah tepikan kekuatan doa. Betul, Iya, betul kan? sih. Tapi gue sih menarik ya kalau kita lihat di diskusinya United Wave punya Mardel. Iya, iya, iya. Dia kan kemarin tuh ada diskusi katanya gimana kalau misalkan Gary Neville sama Roy Keane aja yang latih biar mereka tuh nggak usah ngomong doang. bacot doang gitu Iya, ya, nggak iya. usah ngomong doang. Sekali-kali ngelatih lah gitu. Iya, pada sepakat. Gue juga sebenarnya menarik sih kalau misalnya ngelihat dia. Tapi kalau Gary Neville dia punya pengalaman ngelatih Valencia juga gagal juga sih. Iya, walaupun Jadi, belum lama kan sebenarnya. Iya, kan. iya. Jadi ya tekanannya sebagai pelatih United nih nggak gampang gitu karena selain dari fans, dari rival, dari legend-legendnya juga ikut ngomongin. Nah itu tekanannya, makanya kenapa ini tuh pekerjaan paling berbahaya di dunia. Jadi nggak main-main. Paling berat ya. Berat. Berat, Iya. parah. Dan Michael Carrick, ya kalau ngeliat dari 2 match ke depan aja deh, nggak usah jauh-jauh. Iya, ya. iya, 2 match ke depan. Lawan City, lawan Arsenal, wah berat sih. Tapi kalau Yo, itu bisa bikin gol aja pemainnya udah bagus benar, menurut gua. wow kalau sampai bikin gol gue sujud syukur sih, bener. Karena kualitas pemain kita begitu, lawannya City yang baru datengin Semenyo kan. Oh iya, Ngeri Semenyo. banget. Iya, jadi ya gue sih nggak pernah bisa berharap banyak ya sama tim ini ya. Jadi Iya. Aduh. kita bisa dapat Gimana poin ya nih gua? 1 walaupun di Old Trafford juga udah bikin City kesulitan tuh, menurut kita udah prestasi lah. Iya, Syah, yalah, sekecil itu tim kita ya. Soalnya tadi pagi ada yang bilang gini, Bang, lawan City besok ya. Kita setengah jam gak kebobolan aja tuh udah prestasi. Bang, kayak gitu. Bener, karena dia bilang ada Semenyo Bang katanya. Semenyo, Phil Foden lagi Hmm. gila juga, ya kan? Haaland juga barangkali bisa jadi mimpi buruk. Hah? Cherky. CRT juga. Ya udahlah, mau ngomong apa Iya. katanya kayak Back gitu. kita Kan. yang bisa main cuma Heaven doang. Hah? Heaven sama Euro doang bisa main. Lisandro? Ya Lisandro kan paling seniornya, maksudnya dia Oh, doang. Jadi iya. kan tandemnya belum nemu nih antara Heaven sama Euro. Iya, Euro blunder mulu. Dalot apalagi dia. Apalagi ya dalam Iya. parah banget itu. Jadi kalau lawan City, gue sih bener. Ya kita mau bahas apa ya, laga big match karena dua klub Karena besar, dua klub besar. rival Besar satu doang. tim, rival sekota gitu kan, sama-sama wakil Premier League yang pernah treble winners ya kan. Ya kita jadi belajar sejarah Pak. Tapi jangan salah. Nah, Biasanya kalau United lagi diremehkan, dia bisa mencari kemenangan. gue nggak ngeremehin. Gue tuh nggak ngeremehin. Ki, gue udah bicara apa adanya. Kalau ngeremehin tuh gini, apaan paling Iya, iya. gue udah ada titik yang ya udah mau, makanya gue ada Michael Carrick sekarang gue Iya, maksudnya- bahkan udah sampai nggak ngikutin. Oh gitu ya. Ya, maksudnya kalau misalkan United lagi di posisi yang lemah nih, karena Iya. kan kalau kita lihat skuadnya kan jomplang kan, Iya. tapi biasanya dia bisa bikin Bangkit. aneh-aneh lah di situ. Entah Gitu ya. lawannya bikin bunuh diri lah 3 gol, nggak tahu gimana. Pokoknya ada aja lah mukjizatnya nih tim. Iya. Walaupun City juga pemain belakangnya kan lagi rontok juga nih. Betul. Apalagi, gua rasa sih ya setidaknya menyulitkan aja udah cukup lah buat gua. Wah, iyalah. Seimbang. Ya, Ini jangan-jangan MU kan lawan City sama Arsenal ya? City, Arsenal, Fulham, Spurs. Iya berat semua. Iya, Spurs ya. sih. Makanya nih gue gimana ya? Enggak, gue Udah takutnya jawabannya gini begitu, loh, ya udah, tadinya mau udah ngomong sempat gimana nomor nih? 5-6, sempat mau balap Chelsea gitu. Ntar tiba-tiba hilang lagi dari screenshot halaman pertama tuh. Iya. Karena kan ya kalau gue pure ngelihatnya Michael Carrick nih belum megang pertandingan resmi atau apalagi di liga lah gitu, Iya, di iya. berapa di kondisi atau di saat ini kondisi tim saat ini gitu loh. Mungkin kalau Ruben Amorim masih bisa cukup berbicara atau ada sedikit analisa lah mungkin. Iya, sulit sih. Karena udah ini kan Michael Carrick kan belum pernah sama sekali nih pertama kali Iya, langsung. sama Ruben Amorim kan udah ada pemahaman taktik pakai 3 back kan. Itu dia. Itu udah lama banget nih, pemain udah memahamin 3 back nih. Kurikulumnya Balik udah lagi. pas nih ya Iya. kan. Diganti lagi, ganti Fletcher, ganti Carrick. Nah, itu udah ganti 3 Udah kurikulum ganti tuh tiga repot kan. Iya. Ya itulah Manchester United. Iya tapi Gua tadi sampai Enggak, tapi bingung, ya, gua tapi jawab benar sih. gimana lagi? Lawan Manchester City itu ya kalau kita bicara situasi saat ini ya, apalagi baru kalah dari Brighton mereka gitu ya. Ya berat, tapi mungkin positifnya adalah Michael Carrick bisa punya konsentrasi penuh juga di sisa musim ini ya. Masih ada 16 game kalau nggak salah. Iya, setengah musim. Iya kan? Ya sambil mungkin melihat skuadnya seperti apa, nanti mungkin PR-nya
kita tahu lah PR banyak, tapi bagaimana musim depan kayak gitu kan. Dia kan targetnya sekarang gimana bisa mencuri 1 tiket ke Eropa kan, finish nomor 6 lah kayak gitu. Dan menurut gua sampai hari ini sih kalau lihat klasemen sih harusnya sih nggak mustahil. Ya, ngeliat kondisi Iya kan? sekarang nggak mustahil. Harusnya nggak mustahil. Dan ya kita lihat aja kembalinya Mbuemo nanti gitu kan, Kyuna gitu. Sesko juga kemarin lagi rajin bikin gol. Iya, 3 gol lagi. Beberapa pertandingan terakhir sempat brace dan 1 gol kemarin kan. Jadi ya kita lihat, tapi ya sekali lagi gue bukan meremehkan. Sebenarnya kita ngomongin apa adanya lah ya. Nah itu barangkali ya perlu mukjizat lah untuk bisa kembali ke performa yang baik aja gitu. Kita mau gimana? Mau dengan Amorim atau enggak Amorim juga begini-gini aja. Iya. Sampai Semenyo aja nggak mau ke MU yang gue denger. Emang siapa yang Ya kan tadi siapa yang mau? Emang siapa yang nawarin juga? nggak mau emang. Emang nggak mau Semenyo. Kan nggak ikut race buat Oh nggak ikut race ya? Ikutan, Ikutan. Ikutan. Cuman emang nggak mau aja Semenyo. Iya Semenyo. Nggak maksudnya Semenyo Hajar nggak tuh, mau Semenyo. ya kan? Iya. Ya kalau gue juga jadi Semenyo hari itu ya. Ya kalau ada tawaran di City ya City. City kan berarti gue bisa main Liga Champions kan? Iya sih. Ya akal sehat aja lah. Iya, ada benar dah. Semenyo. Itulah. Good luck Semenyo. Itu dari Manchester United ya, sobat halftime break. Ya gue juga tadi ngedengar jawaban Eki, jadi gimana lagi mancingnya ini ke depannya gitu. Udah jawabannya begitu ya. Ya udahlah. Tapi dari lawannya City ini prospek ke depan ini backnya lagi rontok nih Bang DJ. Yes. Tadi kan Eki udah sempet bicara ya, paling hanya cukup bisa merepotkan aja. Tapi City juga masih banyak match, masih main di semifinal Carabao League kedua juga nanti lawan Newcastle. Nanti juga di akhir Januari akan balik ke Champions League lagi. Gimana Bang DJ ini? Ya kalau buat gue ya Pep Guardiola pasti sudah sangat harusnya sih dia ada keresahan dikit ya, karena di 3 pertandingan terakhir kalau nggak salah City kan hanya bisa bermain imbang terus ya. Yeah. Kans untuk menipiskan ketertinggalan atau bahkan menyalip Arsenal di puncak kan belum kesampaian. Selisih 6 poin. Betul. Kemarin mereka seri di saat Arsenal ya juga akhirnya sempat seri dengan Liverpool kan 0-0 di laga terakhir Premier League. Ya kalau buat gue masalah lini pertahanan itu satu PR tersendiri Dev, tapi sebenarnya bagaimana mereka kembali menemukan ketajaman itu sih. Kemarin kalau kita berkaca kepada kemenangan 10-1 kan nggak bisa dijadiin parameter. Iya, kalau Exeter ya kalau nggak salah yang itu kan bukan tim Premier League ya. Dan ya justru PR-nya besok menghadapi Manchester United. Karena gini, ini game harus City menang. Kalau mau bersaing ya. Iya. Di papan atas. Dan kalau menurut gua di title race. domestik ya City adalah pesaing utama Arsenal di semua kompetisi. Kalau kita ngomongin Carabao Cup, City dan Arsenal sama-sama meraih kemenangan Di leg pertama dan dua-duanya menang di kandang lawan. Iya. FA Cup kedua tim masih jalan. Di Premier League nomor 1-2. Jadi ya lepas lini pertahanan dia yang mungkin tidak sekokoh yang seharusnya, ya kalau lini serangnya bisa menemukan cara celah waktu dia pada periode tertentu yang minimal bisa bikin 3 gol dalam sebuah pertandingan, ya harusnya tuh bisa menjawab. Ya lu kalau kebobolan 1 atau 2 tapi bisa gol 4 kan lu tetap menang kayak gitu. Kayak kata siapa Kayak pernah tahu kata-katanya. ya. Iya kan? Nah, tapi maksud gua still win the game. iya, maksud gua ya emang harus begitu sekarang kondisinya. Ya lu nggak bisa hanya melihat pertahanan gue jelek tapi lini serang lu juga jelek. Kalau lini serang jelek ya kayak gitulah akhirnya buntu semua. Ya kebetulan lawannya MU kan ya kenapa enggak gitu loh maksudnya. Ya maksud gua udah sama-sama tahu situasinya juga lagi MU juga tidak baik-baik saja, compang-camping juga. Ya kalau Brighton aja bisa bikin 2 gol di Old Trafford, ya kan? Apalagi City. Ya masa City enggak gitu. Bukan apalagi City, masa City enggak. Kalau gue sih gitu ngelihatnya. Ya tapi yang jelas apapun City dia tidak bisa, hari ini dia nggak usah mikirin Arsenal, dia harus mikirin dirinya sendiri. Jadi harus 3 poin demi 3 poin. Karena kemarin udah ketinggalan lumayan banyak. 6 poin sekarang kan, dan poinnya kan kemarin. poinnya sama sama Aston Villa kan. Iya. Itu sih kalau gua. Luki, lihat City. Iya, kemarin mereka sebenarnya dapat momentum ya. Pas Arsenal kalah lawan Aston Villa dan Arsenal sempat imbang kan ya. Terus malah City-nya ikut imbang lagi, Aston Villa ikut imbang lagi. Iya, jadi gua rasa ya City Arsenal menang lawan Aston Villa. Iya, maksudnya ada momen. Yang awal Desember. Iya, ada momen itu kan harusnya mereka bisa mendekati lagi kan, karena cuma beda 2 poin waktu itu di awal Iya, Desember. itu seri dia. Tapi malah nggak bisa manfaatin dan ya sekarang udah masuk
putaran kedua harusnya mereka bisa tancap gas lagi kalau emang mereka mau juara nih. Ya Cuman mau lah, masa nggak mau juara? Iya betul sih, cuman masalahnya nih Arsenal juga gue lihat kayak hampir nggak ada celah sih. Kalau ngelihat match dia lawan Chelsea kemarin dia Bener. skuadnya, gila ini emang udah lengkap sih dan emang harus Bener, juara bener. juga Arsenal Bener, di bener, musim bener. ini karena kalau bukan sekarang kapan lagi gitu kan? Kayak tagline mana tuh ya? Iya, terus juga nah masalahnya ketika ketemu United besok lawan yang dari City adalah United. Nggak apa-apa. Iya, Kenapa maksudnya emang United? United ini kalau di Liga Inggris dia tuh jadi tim dengan jumlah chance created paling besar dan juga jumlah gol yang salah satu 3 tim teratas dengan jumlah gol terbanyak gitu di Liga Inggris. Nah ini gue rasa harus di apa ya diwaspadai oleh Manchester City gitu di weekend nanti karena ya United walaupun dia begitu Iya. depannya tetap gacor Pak. Ngeri Banget Pak. Nah, cuman emang PR di United itu di belakangnya dan itu ya bukan tidak mungkin bakal dimanfaatkan oleh City dan ya match day nanti di weekend nanti menghadapi United harus dimanfaatkan City sih kalau emang mau Nyaingin Arsenal. nyaingin Ya. Arsenal gitu. Dan ternyata ada juga yang harus dikhawatirkan oleh Manchester City. Itu dia teman-teman dari pembahasan Manchester City. Gue mau pindah lagi, Bang DJ lanjut Apa tuh? ke tim yang tadi malam kalah. Atau enggak ke yang ke tim Siapa yang, tuh? ke Chelsea. tim yang tadi malam bertanding Bang DJ. Oke. Ada Chelsea melawan Arsenal. Apa ya? Gue ngelihat dari Chelsea itu sendiri kan dipegang oleh pelatih baru Dean Charles nih. Udah dua pertandingan. Kalau gue ngeliat dari 2 pertandingan itu sendiri sebenarnya nggak jelek-jelek banget sebenarnya. Di match pertama dia bisa bikin pemain cadangannya tuh ya bisa bermain cukup fluid lah gitu, makanya dapat skor ya sekian gitu kan. Terus di match malam juga walaupun agak sulit untuk create chances ya tadi juga Eko udah sempat nyinggung bahwa ya Arsenal ini skuadnya udah benar-benar lengkap gitu. Dia udah ngerti juga Bang DJ, udah paham juga bagaimana memainkan tempo permainan gitu, bagaimana kapan lu harus bertahan itu diterapin juga tuh, kapan lu harus nyerang yang bener-bener nyerang nggak ngelepas itu gue sih ngeliat ditunjukin sama Arsenal juga semalam dan kayaknya ya buat fans-fans Arsenal yang pada norak sih Bang DJ ya, gitu. Gue Masa cuma pengen gitu Bang, dibilang Biasa, norak. rival sekota. Segitu. Begitu, emang biarin aja. Segi. iya gue cuma mau bilang kalau sampai nggak juara mah kebangetan gitu Iya, maksudnya. iya, Lu tim lu udah lengkap gitu. Tapi lu ngeliatnya gimana Bang DJ? Arsenal sih kalau gue ya gini lah. Desember dia bukan selamat ya. Mereka berhasil melewati Desember tuh dengan selamat lah, dengan aman gitu kan. Iya. Biasanya kan di Desember itu cikal bakal Arsenal tuh tiba-tiba turun dengan sendirinya gitu kan, kepleset dengan maunya gitu kan. Ya walaupun sempat ada momen-momen itu yang tadi Eki sempat cerita, udah sempat selisih 2 poin, tapi ternyata pesaing juga gagap gugup sendiri gitu. Kayaknya kita udah setengah musim udah bilang bahwa musim ini kalau kita ngomongin kedalaman skuad Arsenal kan sudah oke lah gitu. Sangat oke. Dan ya siapapun yang diturunkan kayaknya Arteta tahu persis bahwa semua pemain itu bisa diandalkan. Dalam beberapa waktu sempat Eze kan nggak dimainkan ya kan. Tapi kemarin ketika dia dimainkan kelihatan kontribusinya. Gabriel Jesus tiba-tiba kayak walaupun mungkin tidak selalu bikin gol, tapi bagaimana dia menempatkan posisi itu udah membuat gue bisa melihat bahwa ketika lu berharap pada Gyökeres yang tajam tapi ternyata nggak tajam, polanya mungkin tidak lagi melihat strikers hanya untuk mencetak gol, tapi bagaimana semua pemain bisa berkontribusi, berlari ke sana kemari, putar rotasi semua. Dan satu lagi, mereka punya apa ya? Menurut gue ketika sistem bola possession ball-nya mereka nggak terlalu bagus, mereka punya cara untuk bikin gol dari bola mati, skema bola mati. Dan itu buat gue tuh sebuah kekuatan tersendiri yang musim ini cukup oke untuk Arsenal. Dan di 4 kompetisi yang mereka jalani, Carabao Cup rasanya tinggal selangkah lagi ya. Kalau dia bisa seri aja di Emirates nanti udah lolos ke final. FA Cup memang masih panjang, tapi gue lihat ketika mereka ya lawannya Portsmouth sih memang, tapi ketika mereka ketinggalan di menit awal nggak gugup, nggak grogi. Bayangin Martinelli bisa bikin hat-trick, 3 dari 4 gol Arsenal itu juga berdasarkan dari skema bola mati sepak pojok kalau nggak salah. Jadi bagaimana mereka
menampilkan sepak bola yang menghibur tuh juga sebenarnya kelihatan. Jadi kalau lu bilang tadi Arsenal kalau nggak juara musim ini kebangetan, ya barangkali. Cuma sampai hari ini Dev, fans Arsenal tadi malam gue di dalam sebuah diskusi kerja, tapi kebetulan sama orang yang fans Arsenal, mereka tetap santai-santai aja gitu. Maksudnya karena mungkin udah bertahun-tahun PHP itu terus gitu ya. Jadi bang ini ya oke lah bang, tapi baru 6 poin bang. 6 poin itu cuma 2 pertandingan. Lu kalau kalah sama 2 tim udah bisa imbang lagi kayak gitu. Nah gue kalau kemarin kayak menang lawan Chelsea ya, kalau di Carabao Cup lawan Chelsea-nya juga baru pelatih gitu ya. Dan ya gue sih menang 3-2 itu ya buat gue ya bukan sebuah kejutan. Ya udah selayaknya Arsenal menang lawannya cuma Chelsea gitu kan. Kalau ya maksud gue Chelsea Chelsea yang lagi begini gitu loh. Itu setuju, itu gue setuju. Iya kan gue belum kelar tadi. Tolong jangan di ini ya, di ending ya. Yang waras ya, yang waras gitu. Ya lu gimana Ki ngelihat Arsenal? Iya, Arsenal gue udah bilang sih dari awal musim ya, kalau Arsenal tuh ya ini udah musimnya Arsenal gitu. Mau nggak mau mereka harus juara di musim ini. Apalagi ini musim kelimanya Arteta. Masa 5 tahun 5 musim gak dapat trofi yang bergengsi gitu. Iya, kalau bukan sekarang kapan lagi gitu kan, gue bilang makanya. Karena ya Arteta udah dikasih striker, udah tuh Gyökeres. Ya semuanya udah dikasih. Oh iya, semuanya udah dikasih, udah jor-joran itu. Boardnya nggak kayak boardnya MU tuh, dia kocak. Jadi ya mau nggak mau mereka harus juara dan Gak usah dikesono-sonoin lagi. dan momentum mereka bisa menang di derby London Carabao Cup kemarin, gue rasa itu bisa menjadi penyuntik semangat mereka lah gitu. Dan juga skema set piece-nya juga tadi udah disinggung Bang DJ, kalau skema set piece-nya Arsenal juga menjadi apa ya? Menjadi kartu as gitu buat mereka ketika mereka deadlock gitu, main lewat open play dan sangat mematikan gitu kalau gue rasa ya. Ngeri banget sih, ngeri. Kalau sepak pojok baru nih gitu udah mereka itu ada gitu. Karena mereka bisa yang loncat 3-4 pemain, tapi di bawah juga ada yang ready kayak gitu kan. Kayak tahu kalaupun muntah bolanya kemana dia tahu gitu. Dan kalaupun bukan pemain mereka yang golin, pemain lawan yang golin, Pak. Itu yang bikin saking paniknya kayak gitu kan. Dan itulah yang gue rasa kenapa gue bilang Arsenal harus juara di musim ini, karena ya itu. Karena ini udah musim kelimanya Arteta, udah nggak ada alasan lagi buat Arteta nggak jadi juara di musim ini. Akhir pekan siapa sih? Nottingham Forest. Iya, biar mainnya di kadang Nottingham Forest. City Ground ya. Ya lepas Nottingham Forest juga kadang suka ini juga ya bikin kejutan, terutama ketika menghadapi Liverpool kan Nottingham Forest kayak jadi ininya apa namanya kartu mati buat Liverpool. Siandis soalnya ya. Iya, tapi kalau sama Arsenal besok ya gue sih feeling ini game yang mudah untuk Arsenal sih sebenarnya. Dia pemain juga Martinelli juga lagi enggak ini juga. Kayaknya lagi pengen banget bikin gol, masuk banyak lah, lu mau sebut siapa semua main bisa bikin gol. Declan Rice bisa main bek kanan tiba-tiba. Declan Rice bisa main. Iya bener. Gue jujur ya, ini Arsenal tuh sebenarnya terakhir kali mereka juara Premier League kan mereka bisa mencatatkan invisible kalau nggak salah itu ya 2003-2004. Tadi pagi gue bilang sama temen gue tuh, ini jangan-jangan musim ini nih, jangan-jangan ya, ini Arsenal jadi tim pertama Premier League yang quadruple. Bisa kan? iya. Di Liga Champions mereka juga. Betul. Walaupun Liga Champions kadang-kadang suka aneh kan, Liverpool musim lalu nomor 1 tiba-tiba tersingkir di 16 besar ya kan. Tapi kalau mereka percaya sama kemampuan yang mereka punya, solid, terus Arteta juga punya taktik yang gitu, yang mungkin juga variatif. Mereka punya set piece yang juga tetap oke. Plus pemain gak cedera di momen-momen yang memang harus krusial. Jadi tuh bareng. Apa urusannya di final Carabao Cup lawan City mereka harus inferior? Benar. Oh iya. Iya kan? Di FA Cup semua kayaknya kalau bisa menghindari ketemu Arsenal di kalau undian-undian berikutnya kan. Ya jadi gue pikir ya punya lah itu. Ya kuncinya sih di Januari ini sih. Kalau misalkan Januari ini Arsenal ada kepleset dikit, nah itu gue udah mulai ragu tuh Arsenal bakal juara tuh. Apalagi dia sempat ketemu United kan nanti di akhir Januari. Ke situ lagi Kalau iya maksudnya itu salah satu partai bertemu. Itu iya, tapi kalau sama United nggak usah lah Ki. Lu tuh kasihan fans MU tuh kayak dikasih. Nggak boleh sih. Boleh, tapi buat lo ya kasihan teman-teman lo yang lain tuh di PHP-in lu. Tapi kebayang nggak Bang kalau Arsenal kalah sama United? Enggak kebayang. Enggak, gua nggak pernah.
Nggak, maksudnya kalau misalkan Arsenal kalah di match itu, Enggak, gue nggak bisa bayangin. Enggak, menurut gue sih nggak kalah. ya gitu artinya kan Arsenal bakal ada plesetnya gitu loh ketika kalah. Iya di match memang itu. kalau sampai kejadian ya itu mungkin bisa bikin drop down. Gila ya kok gue bisa kalah sama tim begini. Iya, Ya itu iya. bisa. Gue cuma pengen ngomong kalau Arsenal tuh harus menang di match itu. Iya. Nah, makanya kalau misalkan Arsenal kalah di match itu, otomatis ada keraguan dari diri gue kayak, masa lawan MU aja kalah gitu Oh iya, loh. lu yang ngomong Gimana? tuh. Sama Kan MU aja ini kalau kalah kan, kalau kalah. Iya, iya, Jadi kalau kalah gimana ya. dia mau ngejar juara Lu gitu. kadang-kadang Bahaya tuh. enggak lu objektif sih, emang benar-benar bahasanya gitu. Bukan. Iya. Enggak, kadang-kadang kan ada fans yang cinta buta gitu yang Iya. skor kalah aja di TV-nya dia bisa menang buat dia gitu loh. Ini masih oke lah. Ya yang Tapi kesini enggak kayaknya enggak menang. Kayaknya Nggak menang ya? Masih Udah aja tuh dia masih kembali. 2 minggu lagi kecuali Kita lihat agak lawan tahu City dulu lah. ya. Iya, lawan Kita lihat City dulu. deh. Mainnya gimana tuh kayak Iya. Ricky? Ya, Kalau itu tuh Chelsea Arsenal, ya, ya. itu tadi Arsenal. Kalau Chelsea ya udahlah. Ini kan akan jadi game pertama Chelsea bersama pelatih baru dong di di Liga. Premier League, Di Premier League, ya benar. kan? Setelah Enzo Maresca pergi kan sempat main Premier League seri sama City. City. Ya harusnya itu bagus lah gitu. Hmm. Ya sekali lagi Dev, ya kalau gua ngelihatnya bagaimana pelatih baru kita ini tuh bisa bikin chemistry yang baik juga untuk para pemainnya. Gua nggak tahu kalau lu tadi bilang ya dia udah bisa coba pemain. Tapi ini Premier League dia seberapa dia akan bereksperimen gitu dengan sisain karena Oh gue iya, itu yakin yang belum- itu targetnya yang belum kelihatan. targetnya kan paling nggak masuk Liga Champions lagi dong. Iya. Kayak gitu. Ngadepin siapa? Pekan? Brentford. Ngadepin Brentford. Brentford lagi bagus berat, juga. itu. Berat. Lagi menang mulu. Iya. Si Thiago aja kalau nggak salah sekarang selisih gol cetak golnya sama Erling Haaland selisih 4 atau 5 gol gitu. Ini pemain juga lagi buas-buasnya karena dia juga sadar kan dia saat ini tuh juga menjadi salah satu yang disorot oleh banyak klub-klub besar. Iya. Dia akan memanfaatkan itu. Iya berat sih Dev. Ya mohon maaf lah kalau emang hasilnya. Berat sih, berat. Iya. Ya gue juga sebenarnya pengen lihat juga di Premier League kayak gimana kan kemarin kan di dua kompetisi luar Premier League lah di turnamen lokal lah itulah. Di semifinal sih gue lihat nih pelatih ya dengan apa yang dia tampilkan nggak kebobolan lebih dari 3 terus juga Udah bagus tuh. Ya, bukan udah bagus kan lo gue belum kelar nih. Oh, iya. Belum kelar. Ya, tapi dulu dong. Soalnya pasti nggak penting- kebobolan lebih dari 3. Iya, berarti. Itu kan jelek Dev kalau kebobolan lebih dari 2 aja. Oh, enggak, bukan. Kalau di fantasy Premier League tuh backnya udah minus. Enggak, bukan maksud gue dengan ya gue sih selalu bilang dengan kondisi Chelsea yang kayak gini ya. Iya. Yang kayak gimana sih? Ya lagi nggak bagus sama kayak MU. Iya. MU udah nggak bagusnya udah lama. Lah iya kan Chelsea baru-baru ini. Udah lama juga sih. Ya udah maksudnya 2 maksud gua lu compare dari dari November kemarin gitu. Iya. Emang paling seneng inget-inget yang masa lagi bagus-bagus ya. elah. Saya sih pelatihnya Liam Rossoneri. Liam Rossenior Rossenior. Sih. Lu nggak usah bawa-bawa ini dong. Iya kan nggak tahu. gitu. Tapi kalau lu ngeliatnya Liam ini gimana Ki? Kalau di Gue lebih seneng Liam Gallagher kalau gue. Liam tadinya pelatih mana? Gue belum ngikutin. Strasbourg. Strasbourg. Mana tuh? Iya. Prancis, Ligue 1. Oh iya. Lu jangan malu-maluin di halftime break Iya, kayak iya. begitu lu kagak tahu. Yang lu. artinya kan Edan. kurang familiar gitu. Oh, gitu ya, Kurang iya. familiar. Oh, namanya. maksud lo ke situ gitu Ke ya? situ, Bang. Tapi honestly ya. Bukannya gue nggak tahu apa-apa. Enggak tapi kesannya gua honestly. buta banget kayaknya. Enggak honestly jujur li. Eh. Gue juga ini siapa Saya- sih gitu iya kan? sama gue Siapa? gitu. Amori masih oke lah dia juara sama Sporting Lisbon lah. Betul. Itu Iya gue kan? mau bilang, bener. Liam Kok tiba-tiba Rossoneri. Siapa Rossenior? Tuh, nama aja gue lupa mulu kan. kalah luar dalam nih gue. Ya, kalau gue lihat si Chelsea ya mungkin sama lah ya kayak United ya targetnya kan. Maksudnya finish di 6 besar lah, bisa lolos ke zona Eropa. Kita champion. enggak deh ke Liga Conference. Champion. Kalau lu ya masuk Eropa udah bagus. Emang iya Dev ya? Champion. Curang lu. Apa klub World Cup? Iya. itu mulu. Enggak, masalah Enggak semenjak Enzo Maresca enggak. Logonya mana logonya yang kamu Oh, ya bakal pakai ya. Malu ya. 4 tahun tadi pakai tuh, 4 iya. tahun loh. Nggak, fans MU udah ngerasa kayak Chelsea nih sohib banget kita nih. Iya, emang gua Curang nih, ternyata Liga Champion targetnya. Gue makanya ya udah nggak jadi kenapa deh, sohib. 3 episode terakhir gue harus tappingnya sama fans Chelsea sama fans MU sih. Ya udah, kalau emang targetnya emang Liga Champions ya mereka harus mampu ya menang dulu nih lawan Brentford di akhir pekan ini karena Liverpool gue lihat udah mulai tancap gas mereka nih di akhir di Iya. akhir tahun mereka udah sapu bersih kemenangan lah tiga kemenangan ya kan. Iya. Walaupun sempat imbang juga sih kemarin akhir-akhirnya.
Tapi kalau dilihat dari permainan Liverpool udah cukup menjanjikan nih. Wirtz sudah nemuin Ya bikin touch-nya. gol, bikin assist. Nah ya itu kan menjadi pesaing tersendiri buat Chelsea gitu untuk memperebutkan 4 besar. Karena kalau mau ngejar Aston Villa, City sama Arsenal jauh banget nih. iya, Ya otomatis kan tinggal satu slot doang nih, dan satu slotnya itu udah dipecat kan, bukan Arnold slot dan bukan. Iya. Slotnya itu tinggal Liverpool. Liverpool, iya benar. Ya udah, mau nggak mau Chelsea harus bersaing sama Liverpool dan sama United. Buset. United juga. Enggak emang. Enggak. Iya. Belum jam makan obat ya. Ya, itulah, Iya. gue juga masih menunggu lah gitu. Maksudnya 2 match bukan jadi parameter itu. Cuman kan ngelihat apa yang ditampilkan di atas lapangannya itu kan yang parameter yang dilihat sekarang gitu. Dan kalau ngeliat ke depannya sih ya gue sih 50-50 ya. Gue sih sebagai fans Chelsea ya cukup udah mempersiapkan lah ruang untuk inilah kalau misalkan nanti Ruang untuk duka ya. lagi. Iya. Ya, tapi enggak deh, sebenarnya gini ya. Kalau gue ngelihat secara objektif, Chelsea ini punya skuad yang bisa meledakkan sunyi. Dalam artian mereka punya kok. Ya ketika mereka bisa imbang sama Manchester City, walaupun dapat golnya waktu itu di menit ujung banget ya kan, yang Enzo Fernandez. Kemudian menang di FA Cup. Walaupun kemarin kalah kan juga sama Arsenal. Gue masih menganggap wajar lah. Wajar. Tapi lu dengan skuad Enzo Fernandez, kemarin Garnacho bikin 2 gol, iya kan? Ya ini tinggal bagaimana si Liam ini melihat semua potensi pemain Chelsea dengan taktik yang memang mungkin ada hal yang baru gitu loh, yang berbeda dengan apa yang diberikan oleh Enzo Maresca, ya kan? Dan buat gue, Chelsea itu masih punya potensi. Cuma memang ini ya sama kayak Michael Carrick, dia harus ketemu dengan Manchester City di game pertamanya Premier League. Ya ini ngelawannya Brentford. Satu sesama tim London. Lo tahu ya kalau udah pemain satu kota bermain itu gengsinya tensinya tinggi. Ya, gengsinya cukup tinggi, tensinya cukup tinggi. Ditambah Brentford ini kolektif kalau nggak salah Brentford sekarang nomor 6 di klasemen. 5 bahkan. Bayangin, di atas Chelsea ya? Di atas Chelsea. Oh gitu ya? Lu sembunyiin fakta dong. Lu ngomong dulu tadi. Apa? Brentford di atas Chelsea. Lah iya udah nggak usah gue naikin Chelsea ya udah berat berarti ya. Enggak kan maksud gue berarti Brentford juga kan punya dia melihat chance peluang itu gitu bahwa dan memang musim ini kan semua cair. Bournemouth yang tadinya di atas tiba-tiba udah di bawah. Beda poinnya tuh tipis banget sama peringkat 12 malah. Bener gitu kan. Jadi ya lepasnya dikit bahaya. Menurut gua Chelsea harus yakin sama dirinya sendiri dan itu adalah perannya si Liam untuk bisa membangkitkan semangat itu, keyakinan itu, kepercayaan diri itu supaya Chelsea bisa dapat hasil yang baik. Ya seri buat gua itu menurut gua kekalahan sih buat Chelsea. Tapi emang jujur sih belakangan ini emang gue sebagai fans Chelsea juga agak berat untuk Chelsea bakal menang tuh agak berat tuh ngomongnya tuh. Iya. Nggak pede. Kurang pede tuh. Padahal juara dunia loh. Wah, jangan nggak usah. Sekarang aja nggak usah. Pelatihnya udah beda. Lu ingat waktu kita main lawan Paris ya, berulang-ulang. Iya. Itu kan pelatihnya masih sama, karena kan pelatihnya udah beda, nggak bisa gue ngomong kayak gitu lagi. Tapi label juara dunia tuh nggak bisa lepas, Dev. Iya benar. 4 tahun tuh dipakai mulu. Iya benar. Nah, kodenya udah beda, semuanya udah beda arahannya. Ya itulah pembahasan di halftime beer kali ini Bang DJ, Eki mau bahas Liverpool dikit nggak? Enggak, kalau gue sih ngelihatnya ya memang kemarin ini kita tengah minggu kan nggak tapping dari terakhir Enzo Maresca sama Amorim. Tapi kan pertandingan banyak ya. Sebenarnya di Eropa tuh memang padat banget ya dari Desember, Januari ke Februari. Dan ini juga punya tantangan tersendiri buat para pemain. Ingat loh Dev, ini musim di mana di akhir musim itu mereka yang terutama negaranya lolos ke Piala Dunia. Jadi bagaimana mereka konsisten di klub menampilkan yang terbaik supaya bisa ikut terpilih di skuad tim nasional itu cukup penting. Ditambah yaitu faktor-faktor lain, cedera itu juga menjadi PR tersendiri. Buat gue Premier League ya musim ini ya oke lah 1, 2, 3 persaingannya agak agak ketat walaupun Arsenal kita harus akuin mereka punya privilege tersendiri ya dengan kedalaman skuad, dengan materi pemain yang lebih lengkap dan itu buat gue kekuatan tersendiri buat Meriam London. Tapi ya menarik sih, gue sih jujur aja ya tiap pekan gue nonton itu game-game itu emang kadang-kadang unpredictable walaupun ya
untuk klub-klub besar. Kayak kita ngomongin di Spanyol, Barcelona kayaknya buat gua Barcelona sih harusnya lari dia. Lari sendirian Real kayak Madrid gitu. begitu. Kalau ngeliat Real Madrid kondisinya kayak sekarang, iya. Iya kan. Bisa sih. Di Jerman juga Bayern Munich kayaknya juara. Yang rame tuh di Italia. Italia. Yang rame di Italia. Walaupun Inter tadi malam waktu Italia mereka menang lagi lawan Lecce Lecce. 1. Tapi ya Napoli seri gitu ya. Ya tapi menurut gua itu juga cukup ketat persaingan di sana karena lu tergelincir sedikit ya Kegeser kan itu posisinya. bisa kegeser. Kalau gua ngelihatnya Premier League emang ini magisnya amazing sih. Iya, Semua susah ditebak masih. iya susah sampai- ditebak. Everton pernah nomor 6 sekarang nggak tahu di mana. Iya kan? Bournemouth. Sunderland, Bournemouth, Iya. iya kan? Iya. Jadi lu jangan remehin. Ya barangkali ya hanya Wolves ya kan? Iya, iya. Mungkin- Burnley. Burnley. ya Leeds, Burnley Leeds, atau Leeds ya juga. paling yang paling West Ham, dua West ini Ham. sih West Ham ya. West Ham. Sampai sedih juga kalau West Ham degradasi. Ya kalau Oke. MU sih udahlah. Gimana tuh, Bang? Ya Michael Carrick ya. Michael Carrick ya pelatihnya. Michael Masih dia Itu Iya, kalau enggak, gua Ugarte- baru tahu gitu loh gua. Wah, udah jadi ya Michael Carrick Emang ya. manajemen udah lihat nih Ugarte nggak bagus sih mainnya. Kita nggak bisa datangin pemain, udah pelatihnya aja nih. Jadi kalau misal Ugarte main jelek, Carrick langsung ganti baju main. Iya, iya. Kayak eranya Giggs waktu itu. Giggs kan sempat jadi pemain sama pelatih sekalian kan. Iya, iya. Berarti Itulah. Michael Carrick ini ad interim juga? Enggak lah, Sampai- interim doang. Dia udah pensiun jadi pemain. Bukan, sorry ya. Jadi pelatih sementara juga. Iya. Bukan Sementara sampai pelatih- akhir sementara, musim. sampai akhir musim. Nanti nyari Iya. lagi. Kenapa nggak dijadiin permanen ya? Enggak berani lah. Hah? Agak susah ya? Ya, itu kan pertanyaan kepada manajemen Nah, sekarang. biasanya kalau Carricknya bagus nih sampai akhir musim, ntar jadi permanen tuh musim depan kayak oleh Solskjaer waktu itu. Iya. Iya, iya. Oke, itu mungkin pembahasan untuk di halftime break edisi kali ini ya, sobat halftime break. Tadi udah sempat dibahas Manchester United, update dari Real Madrid juga, Chelsea, Arsenal juga, mungkin Liverpool nantilah di. Wih, Liverpool nggak kita bahas lu, gila lu sadis lu. Gua Benci banget dia, pokoknya benci banget. udah lah. Parah. Dave Revley, Parah. ya, Dave Revley nggak mau bahas Iya. Liverpool. Tandain tuh. Andain tuh. Ini pembenci Liverpool dia. Nomor 1. Padahal Eki udah Iya. pancing tadi, bagus ya Itu sekarang. Wah, lu berusaha parah lu. objektif parah. Parah. Udah Liverpool nih lagi baik-baik aja. Iya. lagi balik, Gila lagi lu. wangi lagi. Florian Wirtz sudah cetak gol udah ini apa? Ekitike udah balik Wah, juga. gua butuh pemulihan nama baik nih nanti nih buat Nanti mau salah Halftime break nih. balik. Kita bahas di review aja. Di review aja? Iya. Jauh-jauh lo, kasihan lo. Nggak apa-apa. Dia mau nyelak Liverpool lo, gawat lo. Kacau Nggak lo. ketemu. Hah? Kan nggak ketemu. Iya. Nanti aja. Oke, kalau gitu cukup sekian dulu. Ki, thank you udah Ya, datang thank you lagi banget, Dev. ke halftime break. Terima kasih. Thank you, Bang. Gi. Ya, thank you, Gi. Nanti kayaknya kita bakal ketemu lagi di edisi review. So, sampai sini dulu. Sobat halftime break, sampai jumpa di edisi selanjutnya, guys. Bye-bye. Thank you. Bye. Kalah telek gua di sini. Kalah telek gua.